Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara-saudara di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah pada hari ini adalah Pendeta Bapak Andrew Tumengkol. Jemaat, mari berdiri, kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian Gita Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat, mari kita mulai ibadah kita pada saat ini dan juga rasa syukur kita sebagai warga GPB untuk hari ulang tahun GPB yang ke-72. Dan dalam satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serah dalam kerendahan. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuki dalam pengakuan dosa. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami
orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan kami. Janganlah Tuhan Engkau menghukumku dalam murka-Mu yang tak pernah surut. Janganlah Tuhan Engkau mengajarku dalam kepanasan amarah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu, selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Jemaat, sebelum kita membaca Alkitab dan masuk dalam pelayanan firman, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Nyatakanlah firman-Mu dalam ibadah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah Engkau nyatakan juga Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman ini. Dan biarlah firman yang didengar oleh jemaat bisa dilakukan dalam perjalanan iman. Bahkan Engkau yang akan memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita baca Alkitab yang terambil dari Hagai 1 ayatnya 1 sampai ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Zeltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Zoradak,
imam besar yang bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua tetap sehat. Hari ini kita boleh bersama-sama bersyukur karena kita boleh tiba di bulan yang ke-11, khususnya di hari pertama di bulan November tahun 2020. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau memperkenalkan seorang tokoh yang lahir tahun 1908 dan menutup usianya pada tahun 1970. Tokoh ini bernama Abraham Maslow. Itu saya katakan dalam bahasa Indonesia, di mana Abraham Maslow ini terkenal di dunia. Oleh karena apa? Ada teorinya. Dan teorinya ini disebut sebagai piramida kebutuhan manusia. Dan dari teori piramida kebutuhan manusia ini, Maslow membagi kepada 5 tingkatan. Kemudian lebih lanjut dengan teori yang Maslow boleh sampaikan dan ajarkan di dunia psikolog. Pada tahun 1943, Maslow juga menulis makalah yang diberikan tajuk adalah teori motivasi manusia. Nah, dalam teori ini singkatnya, psikolog ini yang psikolog yang berasal dari New York, Amerika Serikat ini menempatkan bahwa kebutuhan fisik itu adalah yang paling utama. Atau yang mungkin jemaat bisa pahami bahwa kebutuhan fisik itu adalah yang paling primer. Nah, sesudah kebutuhan fisik yang ditempatkan pada urutan atas dalam tingkatan kebutuhan hidup manusia, Maslow masuk lagi kepada penempatan bahwa selain ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan jasmani ini Maslow mau katakan atau Maslow mau sampaikan dengan bahwa kebutuhan jasmani itu misalnya ada rasa aman. Ya, kebutuhan jasmani itu seperti rasa dicintai dan ada rasa dimiliki. Dan Maslow juga mengatakan
kebutuhan jasmani itu dalam bentuk penghargaan atau apresiasi. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisik dan kebutuhan-kebutuhan jasmani ini terpenuhi, maka manusia masuk kepada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi setelah kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, Maslow mengatakan ada kebutuhan-kebutuhan lainnya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ini Maslow sebut dengan meta motivation. Ya, jadi setelah fisik, jasmani, ada kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, ini disebut oleh Maslow sebagai meta motivation. Apa yang saya mau katakan kepada jemaat dari tulisan-tulisan dan pikiran-pikiran yang disampaikan oleh Maslow ini? Ternyata Maslow tidak menyebutkan dalam teorinya kebutuhan rohani yang memberikan kepuasan kepada jiwa. Mungkin jemaat masih ingat apa yang saya sampaikan tadi, kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, tapi ternyata Maslow dalam teorinya dia tidak mengatakan tentang kebutuhan rohani untuk kepuasan jiwa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kebutuhan manusia yang sesungguhnya, maka kalau jemaat mengikuti apa yang saya sampaikan dan saya kutip dari teori-teori yang disampaikan oleh Abraham Maslow, maka saya bisa katakan bahwa teori duniawi itu selalu berlawanan dengan teori sorgawi. Ya, jadi kan Maslow mengatakan ini teori duniawi, ternyata selalu berlawanan dengan apa yang dinamakan oleh teori surgawi. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teori motivasi manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, saya bisa relevansikan dengan sikap hidup umat Israel tahun 522 sebelum Masehi. Jadi teori Maslow tahun 43 itu saya mau coba relevansikan dengan sikap hidup umat Israel tahun 522 sebelum Masehi. Apa yang jemaat perlu ketahui? Umat Israel sudah 20 tahun kembali ke Yerusalem usai mereka menjalani pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nah, sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Yeremia, mungkin jemaat bisa membuka kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-10. Meskipun jemaat ada di rumah, mari kita baca apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan dari mimbar ini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ya. Jadi setelah 70 tahun, sekarang tiba saatnya umat Israel kembali ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Tapi yang terjadi jemaat, setelah 20 tahun umat Israel menempati kembali dari pembuangan, ya, saya mau mengatakan tidak ada yang salah ketika Allah mengembalikan umat Israel kembali ke tanah perjanjian, tanah nenek moyang, tanah Kanaan. Tapi mari perhatikan jemaat, ada yang salah dari umat Israel. Di mana letak kesalahan umat Israel? Kita saksikan pembacaan pada ayat 2 dalam perikop Hagai pasal 1. Ini kesalahan umat Israel. Jadi setelah 20 tahun umat Israel kembali dari pembuangan dan menempati tanah perjanjian, kesalahannya itu ada di ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, itu titik kesalahan dari umat Israel. Nah, kalau saya mau mengatakan, tadi saya katakan saya relevansikan teori Maslow dengan sikap hidup umat Israel, maka Israel sama dengan teori Maslow tadi. Di mana dalam teori Maslow menempatkan kebutuhan Tuhan, ya, kebutuhan utama manusia di dunia
itu adalah kebutuhan hal jasmani dan fisik. Ya, seperti yang saya katakan tadi juga, bahwa Maslow tidak berbicara tentang kebutuhan rohani yang memberikan kepuasan jiwa. Jadi kalau saya relevansikan teori Maslow dengan sikap hidup umat Israel menempatkan kebutuhan utama manusia itu di dunia dengan tidak menempatkan kebutuhan rohani sebagai umat yang sudah diselamatkan. Kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Yeremia pasal 29 ayat 10. Mereka tidak ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Israel diizinkan kembali ke Yerusalem dari pembuangan karena penggenapan janji Tuhan. Melalui siapa? Melalui Kores, Raja Persia. Dan Israel dalam pembacaan ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka memasuki apa yang saat ini kita kenal, new normal, atau dalam bahasanya mungkin kalau saya salah menerjemahkan, tatanan hidup yang baru. Mereka sudah berada pada masa new normal. Jadi kalau tahun 522 Masehi itu sudah ada new normal yang dialami oleh bangsa Israel, kita sekarang ini juga berada di masa new normal. Nah, apa yang saya mau katakan di masa new normal ini? Ya, karena umat Israel yang baru saja kembali dari pembuangan setelah 20 tahun, ada hal-hal yang baru, normal yang harus mereka kerjakan sebelum mereka dibuang ke Babel. Nah, masa new normal ini bukan merupakan hal yang mudah bagi bangsa Israel. Karena apa? Setelah bangsa Israel 70 tahun mengalami pembuangan di Babel, sekarang ini mereka kembali ke tanah perjanjian, ada tatanan kehidupan yang baru yang harus mereka lewati. Apa saja itu? Penyesuaian dengan hal bercocok tanam. Ya, jadi bagaimana hasil bumi itu bisa menghasilkan kebutuhan-kebutuhan jasmani bagi umat Israel. Mereka harus menyesuaikan dengan cara bercocok tanam. Kemudian Israel di masa new normal ini atau di tatanan kehidupan yang baru juga harus kembali kepada budaya mereka sebagai umat Israel. Karena 70 tahun mereka ada di tanah Babel, itu berarti dengan budaya Persia. Dan saat ini ketika kita ada juga dalam pembacaan ini, masa new normal yang harus dilakukan dan ini tidak mudah bagi kehidupan umat Israel adalah bagaimana menempatkan kembali kehidupan politik bagi umat Israel. Nah, masa new normal ini Israel harus bekerja keras, bercocok tanam, kembali ke dalam budaya mereka, bahkan dalam hal politik. Israel harus bekerja keras. Tapi apa yang terjadi jemaat? Di masa new normal, di tatanan kehidupan yang baru bagi Israel, justru Israel semakin berat. Bukan berarti mereka semakin ringan. Ya, kesalahan yang mereka buat dan disampaikan dalam keterangan di ayat 2 dalam pasal 1 kitab Hagai ini, itu yang mengakibatkan bahwa di masa tatanan kehidupan yang baru, di masa new normal, Israel justru semakin berat. Kenapa semakin berat? Saya ajak kembali jemaat untuk melihat pembacaan ayat 5 dan ayat 6. Bagaimana firman Tuhan itu tertulis? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai puas, tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Lihat jemaat, kesalahan Israel di ayat 2
Di masa new normal, di tatanan kehidupan yang baru, yang harusnya membuat mereka semakin baik, ternyata semakin berat. Karena apa? Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka kerjakan pada akhirnya sia-sia. Karena apa? Karena Israel lupa bahwa Allah yang telah menyelamatkan mereka. Israel lupa untuk menempatkan Allah itu yang paling utama. Israel lupa untuk memberikan tempat prioritas kepada Allah. Itu dia. Nah, itu yang sebab saya ajak jemaat untuk perhatikan ayat 2. Di situ kesalahan umat Israel. 20 tahun sudah kembali dari pembuangan, malah sibuk bikin rumah masing-masing. Itu yang dikatakan oleh Yosua dalam pembacaan pada ayat-ayat pembacaan hari ini. Sesuai yang disampaikan oleh Hagai. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika umat Israel lupa untuk menempatkan Allah yang paling utama, memberikan kepada Allah tempat yang paling prioritas, di sini kesalahan umat Israel. Oleh karena itu, Israel sibuk dengan rumah mereka masing-masing, tapi mereka melupakan rumah Tuhan, di mana Tuhan bersemayam, di mana Tuhan ingin memperlihatkan penyataan-penyataannya kepada umat Israel. Itu diabaikan oleh umat Israel. Jemaat, jika kita berbicara tentang keadaan Israel, seperti yang saya katakan, Israel sudah berada di masa tatanan hidup yang baru. Mereka ada di masa new normal untuk kehidupan tahun 522 sebelum Masehi. Hari ini di bulan yang ke-11, setelah 8 bulan ini kita masih hidup berdampingan dengan virus corona. Kita mau diajak untuk melihat apa? Ada banyak kenyataan yang dihadapi oleh jemaat. Ada banyak kenyataan yang dialami oleh saya sebagai pelayan firman dan sakramen. Tapi ingat jemaat, kadang-kadang kenyataan-kenyataan yang berat di masa sulit ini membuat kita untuk melupakan fokus kepada Tuhan. Di tengah-tengah kenyataan hidup di masa pandemi yang sudah masuk 8 bulan ini, kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita lupa untuk menempatkan bahwa Allah di dalam Kristus itu paling prioritas dalam hidup kita. Karena apa? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi di masa sulit COVID-19 yang sudah 8 bulan ini membuat orang percaya, membuat saya, bisa jadi membuat jemaat untuk lupa fokus dan memberikan tempat prioritas kepada Tuhan. Karena apa? Karena banyak konsentrasi yang kita pikirkan, banyak ketakutan yang mungkin ada di dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita lupa untuk fokus kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang prioritas. Apalagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kegiatan-kegiatan ibadah tidak lagi terjadi dalam satu persekutuan secara langsung. Karena apa? Karena ibadah-ibadah hari Minggu itu jemaat lakukan, jemaat saksikan, jemaat ikuti melalui layar-layar kaca, baik siaran langsung maupun dalam bentuk rekaman. Apa yang saya mau katakan? Keadaan seperti ini jemaat membuat banyak orang percaya, sadar atau tidak sadar, tidak fokus kepada Allah dan tidak menempatkan Allah sebagai yang paling prioritas. Ya, jadi dengan ibadah-ibadah yang tidak langsung kita lakukan dalam persekutuan di ruang ibadah, karena kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing dalam layar kaca, baik dalam rekaman maupun siaran langsung. Apa yang saya mau katakan kepada kita, mengingatkan kita, kadang-kadang kita lupa untuk fokus kepada Allah, tidak memprioritaskan Allah. Contoh, durasi ibadah tolong disingkatkan. Karena apa? Menyangkut paket internet. Jemaat ingat, berkat Tuhan mari hitunglah
Bisa kita menghitung berkat Tuhan. Karena apa? Karena hanya ibadah saja kita lupa untuk fokus dan prioritaskan kepada Tuhan. Sehingga kalau sudah lewat 20, sudah lewat 25 menit, sudah lewat 30 menit, kita sudah mulai gelisah. Karena apa? Menyangkut paket internet. Kami pelayan firman presbiter menyadari itu di tengah-tengah kesulitan. Tetapi mari kita jangan fokus dulu kepada yang lain. Fokus kepada Tuhan, tempatkan Tuhan sebagai yang paling prioritas dalam hidup kita. Ingat, jemaat, Tuhan tidak pernah bosan memelihara kita. 10 bulan perjalanan hidup kita di tahun 2020, 8 bulan perjalanan hidup kita di masa pandemi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Jika hari ini kita bisa tetap sehat, hari ini segala yang kita perlukan itu dicukupkan oleh Tuhan. Karena itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita lalui 10 bulan ini dengan banyak cerita, dengan banyak kenyataan yang kita alami sebagai pribadi maupun keluarga. Tuhan teramat baik bagi kita. Melalui ibadah hari ini, kita juga diajak untuk bagaimana pendeta kami bisa mendahulukan Tuhan. Bagaimana kami bisa fokus kepada Tuhan dan memberikan tempat paling prioritas kepada Tuhan. Saya mungkin memberikan contoh. Mari jemaat, kita bermeditasi secara pribadi. Atau kita merenungkan. Ya. Untuk merenungkan bagaimana saya bisa fokus kepada Tuhan, bagaimana saya prioritaskan Tuhan. Dengan cara apa? Jemaat, sadari bahwa waktu sampai dengan hari ini semua karena anugerahnya. Sadari jemaat, semua materi yang kita miliki, yang kita terima, semua karena anugerahnya. Semua talenta yang jemaat miliki, mari ingat, semua karena anugerahnya. Semua berasal dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah bisa menyadari bahwa waktu yang bisa kita nikmati sampai hari ini, untuk semua materi yang bisa kita terima dan kita miliki, untuk semua talenta yang kita miliki, itu semua dari Tuhan. Maka mulailah hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan melalui firman Tuhan. Tempatkan Tuhan menjadi yang paling prioritas dalam hidup kita. Tetap fokus kepada Dia. Lewat ibadah hari Minggu tanggal 1 November 2020 hari ini, sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita mengucap syukur untuk 72 tahun perjalanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat sebagai gereja yang mandiri. Tepat kemarin tanggal 31 Oktober 72 tahun perjalanan GPB sebagai gereja yang mandiri. Di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah kesederhanaan di mana kita tidak bisa merayakan sukacita syukur kita sebagai warga GPB atas hari ulang tahun GPB tanggal 31 Oktober 2020 dan baru dirayakan dalam ibadah hari Minggu tanggal 1 November ini. Apa bentuk syukur yang bisa kita nyatakan lewat sikap di hari ulang tahun yang ke-72 GPB dengan fokus kepada Tuhan sebagai kepala gereja. 72 tahun GPB harus membuat setiap jemaat mulai dari Sabang sampai Bau-Bau, dari Nunukan sampai Cilacap, khususnya jemaat GPB Pengharapan Cibinong. Semakin fokus, prioritaskan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dalam memimpin perjalanan GPIB, baik di tingkat sinodal maupun di tingkat jemaat di 72 tahun ini. Ya, tidak fokus dan tidak prioritas lewat
Tidak fokus dan tidak prioritas kepada Tuhan. Karena apa? Lewat keberhasilan program dan anggaran, proyek-proyek pembangunan. Jadi di 72 tahun HUT GPIB ini, kita diajak, mari kita kembali fokus kepada Tuhan, prioritaskan Tuhan. Memang pekerjaan-pekerjaan di GPIB dengan program, dengan anggaran, itu juga tetap harus berjalan. Tapi biarlah kita tetap fokuskan diri kita dalam pelayanan ini kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Saya mau katakan kepada jemaat, ada realitas yang diperhadapkan kepada kita sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian barat, khususnya jemaat GPB Pengharapan di Cibinong. Kenyataan apa yang kita lihat di 72 tahun HUT GPB di tahun 2020 ini? Masa sulit pandemi COVID-19 ini, ada banyak jemaat yang sudah dirumahkan. Ada jemaat yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada jemaat yang bergelut dengan usaha, tapi usaha itu tidak bisa berjalan sampai dengan hari ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja di 72 tahun GPIB ini? Pelayanan kepada jemaat, bisa perkunjungan, ataupun kalau mampu setiap jemaat GPB dan khususnya GPB Jemaat Pengharapan Cibinong melakukan diakonia. Dengan perkunjungan, kalau mampu memberikan diakonia, itulah wujud untuk memprioritaskan Tuhan. Karena apa? Ketika kita memprioritaskan Tuhan, berarti di situ kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berilah makna dalam perjalanan hidup kita ketika kita menempatkan Tuhan di atas segalanya. Karena kalau kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, fokus kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan Yesus dalam hidup dan kehidupan kita, ini adalah ayat yang kita tidak baca pada ibadah hari ini. Kalau fokus, prioritaskan Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka ayat 8 dalam pembacaan yang kita baca, yang tidak dibacakan, saya bacakan untuk jemaat. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Perhatikan perintah Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan inginkan, prioritaskan apa yang Tuhan inginkan. Maka apa yang kita akan dapat? Berkat yang berasal dari Tuhan, yang menjadi sumber berkat dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat, mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita sebagai pribadi dan keluarga. Mari kita teruskan lagi pelayanan GPIB di 72 tahun ini dengan semangat sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, dengan semangat sebagai orang-orang yang sudah diberkati. Karena Tuhan Yesus akan memberkati kita semua di perjalanan di 2 bulan terakhir di tahun 2020. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus.
Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri sebagai orang percaya gereja di segala abad dan tempat. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing dengan sikap sempurna berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita akan bawa permohonan kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Saat ibadah ini kami berdoa karena kami mau mengucap syukur untuk semua berkat dan kasih Tuhan bagi kami. Kami boleh mengucap syukur untuk kehidupan selama 10 bulan di tahun 2020 yang sudah kami lewati. Kami boleh bersyukur untuk kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mau mengucap syukur untuk semua penyataan bahwa Tuhan selalu bertindak di saat yang tepat bagi kami. Kami tidak bisa menyebutkan satu demi satu semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mau bawa rasa syukur kami ini, biar rasa syukur kami ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Saat ibadah ini kami mau menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yesus karena kami menyadari kelemahan, keterbatasan kami. Kami akan menjadi kuat karena Tuhan Yesusnya akan menopang kehidupan kami. Kami memohon supaya Engkau berkenan menopang kami, memberkati kami, khususnya dalam kehidupan kami di minggu kerja yang baru, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November, dan selama 30 hari perjalanan hidup kami di bulan November, dalam kehidupan sebagai pribadi maupun dalam kehidupan sebagai keluarga. Tolong jaga, lindungi dan berkati kami di masa pandemi COVID-19 ini. Berikan kepada kami kesehatan supaya kami terus bisa menjalani hari-hari kehidupan. Dalam ibadah kami hari ini, kami mau berdoa biar Tuhan Yesus sebagai kepala gereja berkati gereja-gereja di berbagai tempat dalam perjalanan pelayanan, dalam perjalanan kesaksian dan persekutuan. Kami boleh bersyukur sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, karena dalam ibadah hari ini kami bersama-sama bersyukur untuk 72 tahun gereja Protestan di Indonesia bagian Barat sebagai gereja yang mandiri. Berkati GPIB ketika melanjutkan pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Tuhan Yesus akan memberkati fungsionaris majelis sinode, semua presbiter di setiap jemaat, baik
para diaken, para penatua maupun para pendeta. Setiap pegawai, baik pegawai kantor majelis sinode dan seluruh pegawai yang ada di kantor majelis jemaat di seluruh jemaat GPIB. Jadikan GPIB menjadi berkat bagi banyak pihak. Secara khusus kami mau berdoa, berkati GPIB Jemaat Pengharapan Cibinong dalam berbagai pelayanan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadikan GPIB Jemaat Pengharapan Cibinong untuk menjadi terang dan garam bagi lingkungan, khususnya di lingkungan Bekang, Angkatan Darat, serta jemaat di setiap sektor pelayanan dan bajem. Kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus berikan bagi seluruh presbiter, para diaken, para penatua, para pendeta yang tergabung dalam majelis jemaat. Begitu juga untuk vikaris, unit-unit misioner, BPPJ, komisi-komisi bersama dengan pelkat-pelkat yang ada di GPIB Jemaat Pengharapan. Kami datang dalam doa kami pada hari ini, berkati bangsa Indonesia untuk terus mengisi kemerdekaan. Tuntun dan berikan hikmat Tuhan kepada pemerintah yang ada di pusat dan di daerah. Kami sebagai warga negara, kami terus mau mendoakan upaya-upaya keras yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus kami serahkan proses dan riset untuk menemukan vaksin yang akan digunakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan Yesus bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus tempatkan untuk duduk dalam jabatan-jabatan, baik di pemerintahan sipil, di TNI, bahkan juga di Polri. Biarlah kehadiran anak-anak Tuhan ini, Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat dalam kepemimpinan yang saat ini mereka sedang jalani. Bahkan biarlah Tuhan Yesus tambahkan kesuksesan, peningkatan karir bagi anak-anak Tuhan. Kami memohon dalam doa kami untuk semua tim yang disebut garda depan, para dokter, para karyawan, para perawat, anggota TNI dan anggota Polri yang tergabung dalam satuan tugas. Berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan untuk terus mengawal perjalanan pandemi COVID-19 ini. Kami datang dalam syafaat ini, ada doa bagi setiap jemaat yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Engkau menyatakan kesembuhan lewat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di ibadah hari ini, kami bawa permohonan untuk setiap jemaat sebagai pribadi atau suami dan istri yang bersyukur dan bersukacita atas hari ulang tahun kelahiran, begitu juga hari ulang tahun perkawinan, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 November 2020. Lanjutkan berkat-berkat Tuhan bagi jemaat, bagi setiap suami dan istri untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan di waktu-waktu yang akan berjalan. Pada kesempatan ini juga, ketika kami boleh datang dan boleh berdoa, kami boleh mengucap syukur untuk semua yang terlibat dalam ibadah hari Minggu tanggal 1 November 2020 ini. Kiranya Engkau memberkati semua pelayan yang hadir, baik liturgos yaitu Diaken Ibu Sri Purwaningsih, begitu juga untuk organis Bapak Victor Simanjuntak, pemandu lagu Saudara Brian, dan seluruh tim multimedia GPIB Jemaat Pengharapan. Berkati pelayanan mereka, berikan kepada mereka kekuatan dan semangat untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Yesus, ketika kami sudah berdoa untuk hidup dan kehidupan kami yang ada di sekitar Cibinong dan Gunung Putri, maka kami tidak pernah melupakan bahwa pada saat ini ketika kami menjalani hidup ini, ada keluarga kami yang terpisah jarak, waktu dan tempat oleh karena
pekerjaan, kehidupan, pendidikan, dan perkuliahan. Kami bawa nama-nama kesayangan keluarga kami ini di hadapan-Mu, supaya Tuhan Yesus berkenan memberkati, melindungi, bahkan memberikan kesehatan kepada suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, saudara-saudara, kakak, adik-adik kami. Dimanapun setiap keluarga yang kami kasihi dan yang mengasihi kami ada, biar Tuhan Yesus memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di mana kami boleh bawa rangkaian syafaat kami. Dalam syafaat ini, biarlah Engkau berkenan atas rasa syukur kami, dan Engkau melanjutkan kembali setiap berkat-Mu dalam permohonan kami. Kami mohon ampun atas setiap pelanggaran dosa yang kami buat, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayatnya 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu dengan segala kecukupan dan berkat yang sudah kami terima. Dan saat ini kami nyatakan syukur melalui persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan gereja, dan ajarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan hidup kita sebagai gereja yang mandiri, GPB di usia yang ke-72 tahun. Bahkan bersama dalam kehidupan sebagai keluarga dan pribadi, kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan keluarga. Syukur menggema kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermasmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah besar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.